Adam alaihissalam, waktu itu sudah ada masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, dan beliau ibadah di sana. Begitu mulia masjid itu sampai yang disuruh bangun masjid itu termasuk para nabi suruh bangun masjid. Allah Subhanahu wa taala bercerita bagaimana Nabi Ibrahim Khalilullah bersama anaknya Nabi Ismail Nabiullah bangun masjid. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Nabi Ibrahim tukangnya, Nabi Ismail itu kulinya. Tukang, kalau tukang masjid itu begitu mulia di sisi Allah. Kuli walaupun kuli, tapi kalau kuli masjid itu Masya Allah sangat mulia di sisi Allah. Sehingga yang dipilih untuk jadi kuli masjid itu seorang nabi juga, Nabiullah Ismail alaihissalam, yang akhirnya menurunkan Sayyidul Anbiya, Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sampai Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail pun diperintahkan untuk bersih-bersih masjid, ang tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'i sujud. Walaupun cuma nyapu, itu kalau nyapu masjid itu beda, itu sangat mulia di sisi Allah. Ngepel, tapi kalau ngepel masjid ini perkara besar di sisi Allah SWT. Para nabi, bahkan Sayyidul Anbiya, baginda Nabi alaihissalam, beliau melihat ada dahak, ada liak di masjid, langsung wajahnya memerah, dibersihkan sendiri, digosok itu, kemudian dikasih minyak wangi bekasnya itu, dikasih wangi-wangian masjid itu oleh Rasulullah SAW. Dengan tangan beliau sendiri, liaknya, dahaknya itu dibersihkan oleh tangan beliau sendiri. Begitu mulianya masjid itu di sisi Allah. Nah, muliakan Allah SWT, begitu mulianya masjid itu di sisi Allah, sehingga kita kalau masuk masjid disunahkan sholat tahiyatul masjid. Semua orang-orang yang ada kaitan dengan masjid, orang-orang mulia di sisi Allah. Dalam satu hadis dikatakan, masjid itu ada tiang-tiangnya, ada cagak-cagaknya. Julasa'uhumul malaikah, teman duduk mereka itu adalah para malaikat. Itu cagak-cagak masjid itu. Maksudnya orang-orang yang istiqomah di masjid, orang-orang ahli masjid, orang-orang yang rajin masjid. Itu cagaknya masjid namanya. Cagak masjid itu kan itu cagak. Cagak itu juga berharga juga. Tapi cagak masjid yang dimaksud di sini ini adalah orang-orang yang istiqomah di masjid. Kalau mereka pergi kemana-mana, para malaikat-malaikat itu pada mencari-cari. Kemana ini dia? Kemana ini dia? Kalau mereka sakit, malaikat-malaikat pada menjenguk ke rumah-rumahnya. Ini orang-orang yang istiqomah masjid itu. Dan seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Rasulullah SAW. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, baru saja dari sini ada orang menjenguk saya. Orangnya begitu ganteng, baunya begitu wangi, pokoknya nggak ada lah orang kayak dia. Tidak ada orang yang lebih ganteng, lebih mulia daripada dia. Selain engkau saja ya Rasulullah. Selain engkau saja ya Rasulullah. Tapi saya tidak kenal, dia sudah pergi, baru saja. Nabi mengatakan, itu tadi Jibril menjenguk kamu. Masya Allah. Ini ahli masjid itu kalau sakit bisa dijenguk Jibril itu semua kan. Jibril bukan datang kepada para nabi saja, datang kepada orang-orang ahli masjid. Wa in kanat indahum hajah a'anuhum. Orang-orang ahli masjid ini kalau mereka punya hajat-hajat, malaikat-malaikat akan digerakkan oleh Allah untuk membantu mereka. Jadi kalau kita ingin pembantu-pembantu dari para malaikat, jadikan diri kita ini ahli masjid. Insyaallah mulai kan? Ini ahli masjid ini, belum imam masjid. Masya Allah, imam masjid ini mesti ahli masjid toh. Apa ada imam sekali imami terus pergi 1 bulan terus baru imami lagi? Biasanya imam tuh mesti istiqomah masjid. Biasanya loh. Kalau imam kok tidak istiqomah ke masjid, na'udzubillah itu harus taubat itu. Imam masjid ini semuanya kan kedudukan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah. Sehingga imam masjid yang pertama itu adalah yang mulia baginda Muhammad SAW. Maka kata para ulama, kalau saya itu ngimami itu, baru berdiri di tempat pengimaman itu sudah merinding saya. Kenapa? Karena dulu yang berdiri ngimami ini Rasulullah. Nah kok terus saya yang ngimami? Sebetulnya betul-betul tidak pantas. Tapi apa boleh buat ya, memang adanya kayak begini. Jadi kita kalau ngimami itu harus hati-hati itu. Bukan ngimami baru pulang dari sawah krobiak-krobiak, bajunya nggak ditata, ya. Keringetnya ambune cek penguk, ya. Ngimami masjid, ya. Muacane pletot-pletot sisan, ya. Niki mboten nyeneni lho niki namung niki ngomong dhewe jelek. Tapi dirungokne wong, ya. Ngomong dhewe dirungokne wong.
Jenenge dadi imam niku nggih sing rada pokro wonten to gitu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu kalau ngimami itu ya pakai pakaian yang layaknya jadi imam, bukan ngimami pakai celana edel-edel. Imam opo mau menghadap pada Allah, mewakili Rasulullah kok kayak begitu gimana? Pakai pakaian yang terbaik untuk ngimami itu, pakai wangi-wangian yang terwangi untuk ngimami itu. Karena dalam satu hadis dikatakan kalau imam itu tidak disukai sama makmumnya, itu nanti sholatnya nggak bisa naik ke langit. Jadi imam itu harus punya penampilan yang disukai oleh makmumnya. Imam itu harus punya akhlak yang disukai oleh makmumnya. Imam itu usahakan punya bacaan yang disukai sama makmumnya. Tapi syaratnya makmumnya yang benar loh. Ini bukan tarawih. Sukanya makmum saya itu yang cepat, Pak. Yasin, Allahu Akbar. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Oh, nah kok ngimami kok ngono piye? Nah, senengane ngoten niku dadi kok nyenengne wong jarene. Iki seneng lha wong nek seneng ra bener aja dituruti, nggih. Seneng sing bener. Wong sing pancen pengin ngibadah suwane ngresane Allah tenan, mboten wong-wong ora genah dituruti rusak kabeh akhire. Jadi malaikat Allah Ta'ala imam itu harus usaha punya sifat-sifat yang disukai oleh makmumnya. Itu penting semuanya kan. Tapi kita buat yang demikian itu bukan karena makmumnya, bukan karena orang, tapi karena mencari ridho Allah. Saya menyenangkan makmum-makmum saya ini untuk mencari ridho Allah. Bacaannya yang bagus, Fatihahnya yang bagus, surat-suratnya yang bagus, apalagi tarawih ini yang tumakninah semuanya kan. Karena syaitan itu banyak menipu kita. Sholat tarawih itu dibikin begitu cepat, super cepat. Ya. Sampai Fatihahnya dipotong-potong, korting, nggak ada baca donga iftitah kabiro walhamdulillah kabiro, sudah nggak ada. Itu sunnah loh. Kalau sunnah itu harus ditinggal, itu bagaimana? Setiap sunnah ditinggalkan, setiap sunnah ditinggalkan, akhirnya sunnah itu jadi haram akhirnya lama-lama jadinya. Baca donga iftitah itu yang sempurna, walaupun itu sholat sunnah. Kalau tidak, kita usaha menyempurnakan sholat kita, akhirnya perasaan kita ini beribadah, tapi tidak ada nilainya beribadah di sisi Allah. Baca yang bagus, rukuknya yang tumakninah, sujudnya yang tumakninah. Kita sholat 2 rakaat, tumakninah tertib, lebih baik daripada sejuta rakaat tidak tertib. Iya nggak semuanya kan? Sejuta rakaat nggak tertib, namanya bukan sholat. 2 rakaat tertib, ini namanya sholat yang akan ada nilai besar di sisi Allah. Tapi jangan dijadikan alasan. Kalau begitu nanti tarawih 2 rakaat saja, Pak. Jangan. Daripada panjang tarawih 20, tetapi cepat-cepat lebih baik 2 rakaat tapi tumakninah. Kalau urusan agama itu jangan kamu bilang begitu. Kalau urusan dunia kita ini nerimo, udah ini aja cukup, pakai sambal juga sudah nggak apa-apa. Tapi kalau urusan agama, kesempatan kita amal itu cuma sekali di dunia ini. Sebentar lagi kita akan mati, tidak ada kesempatan amal. Ya jangan 2 rakaat toh ini. Orang-orang dulu semua kan, ulama-ulama dulu, para tabi'in, sholat itu bukan Ramadan ini ratusan rakaat tiap hari, sholat sunnah itu. Bukan Ramadan itu. Sebagaimana kita baca dalam kitab taklim itu, bagaimana Sayyidina Ali Zainal Abidin, ini cucunya Rasulullah, anaknya Sayyidina Husain, sholatnya sehari semalam ini bukan Ramadan, 1000 rakaat. Apa kita ini nggak malu kalau kita ini ngaku mengikuti para ulama-ulama, mengikuti orang-orang soleh? Ramadan kok terus minta korting itu bagaimana? Minimal 20 tarawih itu. Insyaallah kan? 7 jumhurul ulama itu tarawih itu 20. Bukan 11. 11 boleh apa enggak? Saya tidak bilang boleh atau tidak. Pokoknya para sahabat itu dulu 20. Saya tidak bicara boleh atau tidak. Itu nanti di pondok itu nanti kalau boleh atau tidak itu. Sekarang ini kita ini maunya semua 20. Di Mekah sekarang juga 20, di Madinah 20, di tempat kita pun 20, tarawih 20. Gimana kan? Para sahabat 20. Di situ ada ulama-ulamanya, di situ ada korek-koreknya, di situ masih ada Sayyidina Umar. 20. Kita 20. Karena Allah menyuruh kita ikut para sahabat. Ya, 20. Witir paling sedikit 3. Kalau witirnya mau 11 bagus. Insyaallah kan? Di 11 itu witirnya tok. Ya, bukan tarawihnya 11, bukan. Ya.
Kalau mau tambah lagi, lebih baik lagi. Ada orang bilang dalilnya begini, pokoknya saya mau mateng saja. Para sahabat, ulama-ulamanya kumpul semua di Masjid Nabawi 20. Saya 20. Mereka lebih paham mengenai agama daripada semua orang yang berpendapat. Madzhab 4 semua 20. Kita 20. Insyaallah. Tapi kalau ada orang baru 2 rakaat terus pulang, doakan supaya Allah turunkan hidayah, gitu aja. Enggak usah dimarahi. Terus lumayan daripada gak gitu. Muga-muga Allah ngapura kowe, Kang. Ngono ae. Enggak usah dimarahi. Tapi target ini musim panen, musim barokah datang. Orang-orang zaman dulu, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kalau malam Ramadan sedikit tidur, bahkan banyak yang tidak tidur sama sekali. Kok kita ini terus begini ini, terus kita ini mau ikut siapa? Tapi nggak usah dimarahi, dilokne aja. Tapi dalun-dalun ini kayaknya. Wah panen nih, panen gedenan. Lah kok ora gelem golek pari, ora gelem golek wadah itu terus piye? Nah mulaikan Allah SWT, maka kita imam masjid ini kita siapkan. Kalau bisa ada orang-orang hafid Quran untuk Ramadan ini kita borong untuk ngimami di masjid kita, ya bagus sebenarnya kan. Sehingga satu Ramadan itu satu khataman pernah kita dengar dengan telinga kita. Ini termasuk sunnahnya para sahabat, sunnahnya para ulama yang sudah tersebar ke seluruh dunia kecuali Indonesia. Di Inggris saja itu kan tarawih itu satu khataman. Inggris tempatnya orang-orang mu'alaf yang baru sunat sudah umur 40 tahun itu, tarawihnya itu satu khataman. Masa kita ini Islam kawaan itu terus tarawih 10 surat itu pun cepet kayak sepur. Maka semalekan Allah Ta'ala kita fikirkan perkara ini. Insyaallah malekan imamnya itu bagian wiridannya. Astagfirullah, bagian imam biasa itu yang enggak hafal Quran, itu bagian wiridannya bagian donga. Al barakah fi akabirina. Barokah itu tempatnya orang-orang tua. Orang tua bagian doa Allahumma sholli ala Muhammad. Imamnya yang muda-muda yang hafal Quran. Kalau ada lah ini. Kalau enggak ada ya seadanya. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Hadirin yang dimuliakan, jadi imam itu bagaimana kita fikirkan untuk meningkatkan bacaannya, meningkatkan fikirnya. Imam itu Masya Allah, kalau zaman dulu itu kan namanya imam sholat itu ya imam masyarakat dalam agama. Ketika Rasulullah akan wafat kan, beliau sudah sakit keras tidak bisa ngimami, beliau memerintahkan Sayyidina Abu Bakar suruh ngimami. Maka setelah Rasulullah dipanggil oleh Allah, para sahabat ini musyawarah. Sekarang pimpinan masyarakat Islam ini Rasulullah sudah dipanggil oleh Allah. Terus sekarang yang mimpin masyarakat ini siapa ini? Kan masyarakat harus ada pimpinannya. Maka para sahabat mengatakan, lah yang suruh ngimami itu Abu Bakar. Ya yang mimpin masyarakat ya Abu Bakar. Itu cara pikirin sahabat. Jadi imam sholat itu bukan hanya imam sholat, imam kehidupan masyarakat. Jadi contoh untuk memimpin masyarakat, menuntun masyarakat menuju kebaikan, menuju ridha Allah. Maka dalam hadis dikatakan al-imamu dhamin. Imam itu menjamin. Kalau katanya orang ahli fikih, al-imamu dhamin itu kalau ada makmum ketinggalan, makmum masbuk itu, maka dia tidak sempat baca Fatihah langsung ikut rukuk. Maka bacaan Fatihahnya ditanggung sama imam. Itu kalau bahasan fikih. Tapi katanya orang tabligh itu domin, iman itu menjamin tuh bukan hanya menjamin urusan sholat, menjamin bertanggung jawab bagaimana seluruh masyarakat itu amal agama. Insyaallah kan. Jadi imam itu ada rasa tanggung jawab. Kayak Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu habis sholat subuh dilihat makmumnya ini. Loh, Sulaiman kok nggak ada? Kemana ini Sulaiman? Nggak ada yang tahu. Langsung Sayyidina Umar habis sholat subuh itu pergi ke rumahnya Sulaiman. Ternyata Sulaiman masih tidur di rumah. Sayyidina Umar tanya kepada ibunya, Sulaiman kemana? Enggak ke masjid subuh. Ya Amirul Mukminin, ini Sulaiman tahajud semalam suntuk, enggak tidur tadi malam itu. Datang waktu subuh dia langsung sholat subuh di rumah terus tidur di rumah. Sekarang bangkong. Sayyidina Umar mengatakan, saya lebih suka Sulaiman tidur semalam suntuk tapi sholat jamaah subuh. Bukan malah dibalik, malam tidak tidur tahajud, subuh enggak jamaah. Jangan gitu. Ini namanya ini al-imamu dhamin. Imam itu bertanggung jawab, ada mikir. Jangan imam makmumnya hilang, makmumnya mati, makmumnya sudah enggak tahu
Nah, ini namanya imamnya tidak bertanggung jawab namanya. Imam itu harus mikir, hari ini yang makmum berapa nih? 3 orang. Padahal orang sekitar masjid sini ini ada 50 orang. Yang lain kemana ini? Harus saya cari satu persatu sampai 50 orang ke masjid semua. Insyaallah malaikat. Itu baru namanya imam itu ada tanggung jawab agama. Karena imam itu adalah kedudukannya Rasulullah dulunya itu malaikat. Sebagaimana Rasulullah itu memikirkan umat, siang malam menangis untuk umat, bergerak untuk umat. Maka kita ini yang jadi ahli masjid, khususnya imamnya, ada tanggung jawab untuk memikirkan umat juga. Insyaallah malaikat. Sekarang muadzinnya Rasulullah itu adalah Sayyidina Bilal. Ini Sayyidina Bilal ini Masya Allah dipilih oleh Allah jadi muadzin. Kenapa? Kata para ulama, karena dia layak, pantas untuk mengingatkan orang kepada Allah itu pantas. Karena dia sudah lulus ujiannya ketika masuk Islam disuweret di padang pasir, gebuki setengah mati, mulutnya ahad, Allah satu. Jadi dalam keadaan setengah mati, beliau masih mengingati Allah. Maka ini berarti ujian lulus, dia setengah mati masih mengingati Allah. Untuk mengingatkan orang kepada Allah itu cocok orang begini ini. Ini usianya muadzin ini. Kalau muadzin ditempeleng, Allah, alhamdulillah. Nah, ini lulus berarti. Kalau belum begitu, belum lulus. Diseret-seret karena agama. Allah. Ini usianya muadzin. Kita punya muadzin begitu enggak? Muadzin malah diserahkan anak-anak kecil. Allah Akbar. Terus pujian enggak karu-karuan ngalor ngidul. Yang tua-tua apa sudah mati semua. Muadzin tuh carikan orang-orang seperti Sayyidina Bilal. Jadi orang yang risau agama, prihatin agama, susah payah untuk agama. Lah dia ini kalau azan, nanti azannya itu ada ruhnya, ada kekuatannya. Seperti Sayyidina Bilal. Kalau beliau azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah wafatnya Rasulullah, orang Madinah itu pada nangis semua ingat Rasulullah. Karena hati beliau dipenuhi dengan kecintaan kepada Rasulullah yang luar biasa. Sehingga Sayyidina Bilal itu ketika mau wafat malah bernyanyi-nyanyi gembira. Besok saya ketemu Rasulullah, besok saya ketemu para sahabat, kekasih-kekasih saya. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Makanya kalau dia mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, geger Madinah itu geger. Bagaimana kalau kita cari muadzin seperti itu? Insyaallah malaikat. Maknanya itu muadzin itu harus cari orang yang sungguh-sungguh gitu loh semuanya kan. Kalau enggak ada yang kayak Sayyidina Bilal ya jangan nemen-nemen gitu loh. Habis ngerokok enggak kumur, enggak apa ke masjid Allah. Iya azan opo iki? Wis gak bermutu belas ini. Gak ngopi asisan. Ini iki masjid kita kaya ngeten iki, Pak. Lah wong Islam niku jantunge niku masjid. Nek wis masjid iki wis englak-englek kaya ngoten niku mungkin amalan-amalan liyane biasanya wis tambah nemen akhire. Di masjid iki imame metendeng, muadzine metendeng, makmume tenanan. Nah insyaallah masjid kita di asbab hidayah sehingga nyedot tiang-tiang melebet teng masjid, ngibadah teng masjid, ndamal amalan teng masjid. Insyaallah mungkin. Jadi masjid itu kenapa tidak bisa menyedot itu? Karena amalan di masjid itu lemah. Kalau amalan di masjid itu kuat, orang itu akan kesedot ke masjid, nggak bisa tidak. Jadi kalau orang-orang tidak pergi ke masjid, tetangga-tetangga masjid tidak pergi ke masjid, kita jangan nyalahkan orang dulu, tapi amalan masjid kita kuatkan. Jadi kalau kita kuatkan, insya Allah dengan izin Allah itu akan nyedot orang-orang di luar masjid untuk masuk masjid. Insyaallah malaikat. Sayyidina Bilal itu semuanya kan setiap mau azan tuh doa dulu. Allahumma inni asta'inuka ala Quraisy ayyuqimu dinak. Terus Allahu Akbar. Baru begitu. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau agar orang-orang Quraisy ini mau mengamalkan agamamu ya Allah. Karena waktu itu yang musuh agama itu orang Quraisy. Maka Sayyidina Bilal ini setiap mau azan tuh doa, mendoakan orang Quraisy agar mereka dapat hidayat mau mengamalkan agama. Kalau doa habis azan itu semua orang tahu. Doa sebelum azan ini sedikit yang tahu ini doanya Sayyidina Bilal ini. Ya Allah, aku minta tolong kepada Engkau gerakkan orang Quraisy untuk bisa mengamalkan agamamu. Akhirnya
Seperti yang kita lihat dalam sejarah, orang-orang Quraisy akhirnya pada amal agama semua, masuk Islam semua. Yang pertama-tama musuhi orang Islam, orang Quraisy. Tapi akhir-akhirnya yang membela agama, yang menyebarkan agama, kebanyakan juga orang Quraisy. Ini anehnya semuanya kan. Maka kita ini kalau melihat orang-orang yang merusuhi agama itu, jangan kita buruk sangka dulu. Ini kurang jopone, nggak pernah didoain ini. Akhirnya mereka itu gelap hatinya, akhirnya merusak agama. Ini termasuk tugasnya muadzin ini begitu itu. Maka imam masjid itu ada fikir, muadzinnya ada fikir, makmumnya setiap sholat doa untuk umat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami semua, seluruh umat ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Baru masjid kita ini akan jadi baik semua. Insyaallah mulai. Sehingga masjid kita ini akan menyedot orang-orang yang Allah kehendaki, sehingga mereka jadi orang-orang baik, jadi ahli-ahli masjid. Dan sehingga orang itu masuk ke masjid seperti tebu masuk pabrik glodok gitu sebenarnya. Asalnya tebu masukkan ke pabrik glodok, proses itu tahu-tahu jadi gula pasir yang bagus, yang mahal, bisa dijual ke seluruh alam. Begitulah masjid. Kalau masjid amalannya baik, seperti pabrik gula yang baik itu, maka orang-orang yang buruk-buruk masuk masjid, keluar masjid sudah berubah jadi orang-orang baik. Insyaallah mulai kan?